Baik, teman-teman, selamat datang kembali dan hari ini kita ada di chapter kedua ya. Dan di chapter kedua ini nanti kita akan belajar kelas kata baru namanya adalah conjunction atau kata hubung kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi conjunction atau kata hubung itu seperti namanya ya, fungsinya di dalam kalimat itu dia menghubungkan. Nah, menghubungkan apa? Menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, jadi sebenarnya di dalam kalimat itu kalau ada lebih dari satu subjek predikat, enggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kita harus masukkan conjunction ya. Karena kalau di dalam kalimat majemuk atau kalimat yang memiliki dua subjek dua predikat supaya informasinya itu bisa diterima dengan baik atau enak didengar gitu ya teman-teman, maka harus dimasukkan conjunction ini. Atau kalau dibalik, kita hanya membutuhkan conjunction di dalam kalimat ketika teman-teman nanti menemukan lebih dari satu subjek predikat ketika jawaban yang teman-teman pilih dimasukkan ke dalam titik-titik seperti itu. Nah, jadi misalnya nih, kalau teman-teman menemukan di dalam soal itu susunannya berupa conjunction subject, titik-titik subjek predikat. Kira-kira yang hilang di titik-titik berarti apa, teman-teman? Predikat. That's right. Berarti di sini kita harus carikan predikat, teman-teman. Ya, jadi nanti kalimatnya conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat seperti itu. Nah, misalnya lagi, kalau teman-teman menemukan di susunan soalnya berupa subjek predikat, titik-titik subjek predikat, what's missing here, guys? Conjunction. Ya, betul. Conjunction, that's right. Kemudian terakhir, misalnya, teman-teman kalau menemukan di soal itu berupa subjek predikat conjunction, titik-titik. Berarti yang hilang di situ adalah Subject and predikat. nice, subject and predicate seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih konsep penggunaan conjunction atau kalimat majemuk itu kurang lebih hanya sesederhana ini. Ya, jadi secara pola atau secara penggunaan ya sebenarnya sesimpel ini seperti itu. Nah, cuman yang bikin tidak simpel atau yang tantangan buat teman-teman nanti adalah menentukan conjunction itu apa saja ya. Nah, conjunction itu secara garis besar itu dibagi ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada conjunction atau kata hubung yang tergolong ke dalam keluarganya fanboys. Nah, fanboy sendiri itu cuma singkatan dari for artinya karena ya, kemudian and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya tetapi, so artinya sehingga. Nah, for di sini bukan yang artinya untuk ya, teman-teman, karena for juga bisa artinya untuk atau demi gitu. Yang mana kalau for yang artinya untuk atau demi, dia itu adalah preposisi kelas katanya, bukan conjunction. Nah, seperti yang kemarin ketika kita latihan itu ya, bahasa Inggris itu nggak enaknya, teman-teman, kadang satu kata memiliki lebih dari satu makna. Nah, kadang makna yang berbeda itu memiliki kelas kata yang berbeda juga, seperti itu. Nah, jadi itu tadi conjunction yang ketergolong ke dalamnya fanboys itu hanya ada 7 tadi. For, and, nor, but, or, yet, sama so. Nah, kalau teman-teman menemukan kata dalam bahasa Inggris yang tergolong ke dalam conjunction, tapi bukan for, and, nor, but, or, yet, so, berarti itu miliknya yang selain fanboys, teman-teman. Nah, contoh conjunction yang selain fanboys adalah because dan juga since. Artinya sama-sama karena dengan for tadi. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman harus berhati-hati dengan because of ya. Karena because of ini artinya mirip sekali dengan because. Cuman, sebentar, because of. Cuman kelas katanya dia beda, teman-teman. Jadi because of ini walaupun artinya sama-sama karena, kelas katanya adalah preposition atau preposisi. Yang mana kalau beda kelas kata ya penggunaannya juga beda ya teman-teman. Jadi preposisi atau because of ini yang kelas katanya preposisi ini dia tidak bisa menghubungkan dua SP. Tapi kalau because saja yang nggak pakai of dia conjunction otomatis menghubungkan dua SP. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau menemukan because of ya. Kemudian berikutnya selain because sama since ada juga misalnya when, once, sama as artinya ketika. Seperti yang kemarin sedikit saya singgung di latihan-latihan hari pertama ya. Jadi kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure di TOEFL, itu jangan dianggap sebagai kata tanya, tapi anggap itu sebagai conjunction.
Karena di soal teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya. Pasti tandanya itu titik, teman-teman. Ya. Jadi kalau menemukan 5W1H, anggap sebagai conjunction. Nah, misalnya contoh berikutnya ada where, artinya di mana. Ada which, who, that, artinya yang. Nah, ini saya tebelin dan saya miringkan karena ada penggunaan unik atau penggunaan khusus untuk conjunction which, who, that ini. Yang nanti akan kita pelajari lebih dalam di hari ke-10. Untuk saat ini yang perlu teman-teman pahami hanyalah kalau mereka ini adalah conjunction. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah that, artinya bahwa. Kemudian while, artinya sedangkan. While juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every time artinya kapanpun sama dengan whenever ya. Kemudian ada although atau misalnya even though atau though saja ya teman-teman. Nah itu sama sinonim. Jadi mereka artinya meskipun dan kelas katanya sama-sama conjunction. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini adalah whose daughter. Yang anak perempuannya. Misalnya kita mau bilang yang komputernya, jadi kita bilangnya whose computer. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada the way, how, sama as artinya sebagaimana atau seperti atau bagaikan gitu ya. Dan masih banyak lagi. Ya nggak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu slide seperti itu. Jadi conjunction itu ada cukup banyak juga. Jadi nggak cukup kalau kita masukkan satu pertemuan ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa Sir itu kan sama-sama conjunction, kenapa harus dibedakan, kenapa harus ada dua, kenapa nggak jadi satu aja, kan sama-sama kelas katanya conjunction. Nah, karena ada perbedaan penggunaan di dalam kalimat ya, teman-teman. Nah, perbedaan pertama adalah conjunction fanboys itu tempatnya tidak boleh di awal kalimat atau di paling depan kalimat, nggak bisa. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan di apa namanya soalnya itu memiliki dua subjek, dua predikat, misalnya titik-titiknya itu di paling depan sendiri. Kemudian di pilihan ganda teman-teman menemukan ada yang diawali oleh fanboys, jangan dipilih. Walaupun itu conjunction, fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat, gitu ya. Jadi tempatnya hanya bisa di tengah-tengah. Kemudian sedangkan conjunction yang selain fanboys itu tempatnya boleh di tengah, boleh juga di awal kalimat seperti itu. Kemudian perbedaan kedua, jadi masih ada hubungan dengan penempatan tadi ya teman-teman. Jadi fanboys itu kalau di dalam kalimat nanti kalimatnya hanya memiliki satu pola, yaitu subjek, predikat, koma, jangan lupakan koma ya. Kemudian pilih salah satu dari fanboys ini, kemudian subjek, predikat. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya kan tadi boleh pindah-pindah teman-teman, boleh di depan, boleh di tengah, nanti ada minimal tiga ini. Jadi sebenarnya ada satu lagi, tapi nanti kita pelajari di hari ke-10, karena agak sedikit kompleks susunannya ya. Jadi kita fokus dulu yang sederhana untuk penggunaan conjunction ini. Nah jadi kalau selain fanboys, bentuk kalimatnya nanti minimal ada tiga ini. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan perbedaan yang terakhir untuk fanboys dan juga selain fanboys adalah kalau conjunction yang fanboys atau for and nor but or yet atau so tadi, teman-teman, dia itu tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction salah satu dari fanboys tadi, teman-teman harus cek dulu apakah fanboys itu menghubungkan dua SP atau bukan. Karena fanboys ini jenis conjunction yang boleh menghubungkan walaupun bukan subjek predikat dengan subjek predikat. Misalnya menghubungkan subjek dengan subjek saja, teman-teman. Predikatnya cuma satu, itu boleh. Misalnya nih, ayah saya dan ibu saya menyukai durian, misalnya, teman-teman. Nah, di situ subjeknya ada dua, ayah saya, ibu saya. Dihubungkan dengan conjunction dan. Itu ya, predikatnya cuma satu tadi, yaitu menyukai. Seperti itu. Nah, atau contoh yang lebih tertulis ya, teman-teman, maksudnya lebih jelas di situ. I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Nah, di sini ada tiga subjek, tiga predikat dihubungkan dengan koma dan satu fanboys. Nggak apa-apa seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, karena di situ subjek predikatnya kan sama, teman-teman, yaitu I love semuanya. Ini bisa kita rangkap atau kita sebutkan sekali saja.
Ya, jadinya nanti I love apples, oranges, and mangoes. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ memang ada and atau fanboys-nya di situ ya. Nah, tapi di situ subjek predikat cuma satu, yaitu subjeknya I, predikatnya adalah love. Kenapa? Karena fanboys di sini hanya menghubungkan tiga objek saja, yaitu apples, oranges, sama mangoes. Nah, itu jadi keunikan dari conjunction fanboys. Kenapa dia dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain ya, teman-teman? Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys tadi, dia hanya bisa menghubungkan dua SP. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction selain fanboys, pastikan subjek predikatnya nanti ada lebih dari satu di kalimat utuhnya nanti. Nah, contohnya adalah I love apples because they are a source of vitamin A. Saya menyukai apel karena mereka merupakan sebuah sumber vitamin A. Seperti itu. Jadi subjek predikatnya di situ ada dua ya. Subjek pertama I, predikatnya love. Subjek kedua adalah they, predikatnya are. Di sini dihubungkan dengan satu conjunction yaitu because. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi penjelasan mengenai penggunaan conjunction di dalam kalimat sudah selesai. Jadi kesimpulannya adalah conjunction ini di dalam kalimat tidak wajib ada, teman-teman. Dia hanya wajib ada atau hanya dibutuhkan ketika kalimat utuhnya nanti memiliki lebih dari satu subjek predikat, terutama untuk yang selain fanboys. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini saya ambilkan dari buku yang diberikan lembaga itu ya ke teman-teman. Jadi caranya seperti di hari pertama yang kita pelajari kemarin, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, ada nggak teman-teman predikat di soal? Kalau ada kira-kira yang mana? Occur. Betul, ada occurred di sini ya. Ini adalah predikatnya. Subjeknya adalah iya betul. Went out. Ya, sama predikat satu lagi yaitu went ini Went ya. out. Iya betul, went out itu. Nah, subjek dari kata occurred di sini ini adalah a power failure, teman-teman. Sedangkan untuk subjek dari kata went itu adalah the lamps. Ya kan? Nah, karena subjek predikatnya nanti di dalam kalimat ini ada dua, otomatis teman-teman harus masukkan yang namanya penghubung atau konektor dari kelas kata conjunction. Nah, kebetulan di pilihan ganda cuma ada satu, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana berarti? So, Ya, betul, yang so ya, yang bravo, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang so atau yang bravo. Nah, kalau yang alpha, then, walaupun ini kalau dimasukkan ke titik-titik dan kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya enak-enak aja, teman-teman. Ya, nanti kalau diartikan yang alpha nih, kita masukkan ke titik-titik, konsleting listrik terjadi, kemudian lampu-lampunya padam. Nah, kalau diartikan tuh enak-enak aja, di informasinya enak gitu ya. Tapi secara kelas kata, then itu kelas katanya adalah kata keterangan yang mana tidak bisa menghubungkan dua SP dalam satu titik gitu ya, yaitu itu adalah fungsi dari conjunction, bukan fungsi dari keterangan. Jadi yang alpha nggak bisa, jadi kata keterangan atau adverb tidak bisa dimasukkan ke titik-titik. Kalau yang Charlie sama yang delta, later sama next itu punya dua kelas kata ya teman-teman. Dia bisa kata sifat, bisa kata keterangan, yang mana dua-duanya nggak bisa kita masukkan ke sini. Kita butuhnya kata hubung atau conjunction ya. Jadi Charlie sama Delta nggak bisa. Jadi nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi kalau diartikan, konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian contoh kedua, caranya sama. Teman-teman coba cari kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ada kira-kira yang mana, teman-teman? Jangan takut salah. Subjek, sorry, predikat. Cari predikatnya dulu, kata kerjanya dulu. miss. Iya, ada kata Was miss. late, Was late sama miss. miss. Oke, was ini ya, sama missed. Ya, teman-teman. Jadi ada was sama missed. That's right. Nah, subjek dari was jelas nggak ada. Itu kan sebelumnya was titik-titik, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan subjek. Tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek ya, karena ada dua predikat. Otomatis kita harus carikan conjunction juga. Nah, di situ subjek dari miss adalah I dan di kalimat di soal ini maksudnya belum ada conjunction. Ya udah berarti di sebelumnya subjek di titik-titik itu kita juga harus masukkan
conjunction, teman-teman. Nah, cari ABCD yang conjunction dan subject. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? D. D. Delta. Iya, betul. Jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada conjunction since, kemudian subjeknya adalah he. Seperti itu. Kalau yang alpha nggak bisa, walaupun di situ ada subjek I, tapi nggak ada conjunction kan sebelumnya, teman-teman. Jadi alpha salahnya karena tidak ada penghubung. Sedangkan di dalam kalimat majemuk atau kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat, kita membutuhkan conjunction atau konektor. Ya. Kalau yang bravo ada conjunction yaitu because. Ini conjunction teman-teman. Nah cuman setelahnya ini nggak ada subjeknya kan kita juga butuh subjek untuk predikat was ini teman-teman. Nah jadi yang Bravo nggak bisa karena tidak ada subjeknya. Kalau yang Charlie, nah ini hanya kata benda ya, the train artinya kereta kereta api tersebut seperti itu. Nah jadi dia subjek. Nah tapi nggak ada conjunction sebelumnya yang nggak bisa kita juga butuh conjunction. Nah fix jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya. Seperti itu. Nah, dari penjelasan singkat dan juga dua contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Kalau do tuh eh, kata setelahnya itu apa ya? Ini, Miss, due to ini maksudnya? Kayak do to itu kayak artinya karena bukan ya? Atau oleh karena Betul, itu gitu bukan sih? betul. Oleh karena itu bisa, sorry, bukan oleh karena itu, Miss. Kalau oleh karena itu bisa pakai thus atau therefore. Nah, kalau Oh, jutu therefore itu ya. betul artinya dikarenakan atau karena juga bisa. Jadi, Oh, mm-mm. Nah itu artinya. Tapi kelas katanya, Miss, jutu itu sama heeh, atau sinonimnya itu sama dengan owing to, sama oke. dengan thanks to, ya. Sorry, thanks to itu pakai K, maaf teman-teman, saya hampir pakai G gitu ya. Thanks to, nah ini artinya adalah karena. Nah, atau sinonim yang paling gampang adalah because of. Jadi mereka kelas katanya sama ya, yaitu preposisi, teman-teman. Bukan conjunction. Otomatis due to, owing to, thanks to, because of, ini setelahnya hanya bisa diikuti kata benda atau kata ganti. Yang nanti fungsinya adalah sebagai objek yang dirubah menjadi kata keterangan. Dan teman-teman harus pahami bahwa due to itu satu kata ya, teman-teman, walaupun kelihatannya ada dua kata owing to, thanks to, because of itu satu kata, teman-teman. Walaupun kelihatannya ada dua kata seperti itu. Atau misalnya kalau teman-teman penasaran dengan kata ini gitu ya, kita cari aja teman-teman due to. Semoga ada ya. Oh ini ada teman-teman. Nah, due to itu kelas katanya adalah preposition. Ya, jadi setelahnya preposisi itu penggunaannya gimana sih, Sir? Setelahnya harus diikuti kata benda sebagai objeknya yang nanti dirubah menjadi keterangan. Contoh nih ada due to pilot error. Jadi karena kesalahan pilot. Contohnya lagi due to illness, karena penyakit. Contohnya lagi adalah due. Nah, di tengah-tengahnya diikuti keterangan nggak apa-apa ya. Kemudian diikuti itu its new manager. Jadi eh, sebagian besar karena gitu ya manajer barunya. Masnya nyanya di sini restorannya yang dibahas di sini teman-teman. Seperti itu dan lain-lain. Nah, di situ kalau teman-teman mau cari sinonimnya sebentar teman-teman. Oh, di sini nggak ada ya. Biasanya ada jutu. Oh, di sini ya. Jadi jutu itu eh, sering digunakan dalam konteks resmi atau formal gitu ya. Di penggunaan sehari-hari orang itu biasanya lebih sering menggunakan kata because of daripada jutu. Jadi sebenarnya artinya sama ya. Cuman registernya atau formal informalnya jutu itu lebih formal dibandingkan kalau kita pakai because of. Seperti itu. Gimana Wis? Apakah dapat? Oke. Oke, dapat ya. Jadi jutu bukan conjunction, teman-teman. Walaupun artinya sama-sama karena. Mm-mm. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin? Silahkan.
Sepertinya aman ya. Oke deh. Kalau gitu kita Mister, saya mau nanya. boleh silakan Miss Alfia. Jadi tadi kan sebelumnya kan saya juga udah pernah belajar TOEFL dan udah belajar preposisi juga kan. Jadi saya agak bingung dikit perbedaan antara preposisi sama conjunction itu apa, kan sama-sama kayak menghubungkan gitu kan, kayak semacam kata penghubung. Jadi perbedaannya apa gitu. Makasih. Oke, nah sekali lagi fungsinya beda teman-teman. Jadi conjunction yang hari ini kita pelajari tadi ya teman-teman, yaitu menghubungkan seperti namanya konjungsi atau conjunction itu fungsinya adalah menghubungkan lebih tepatnya secara umum ya menghubungkan dua SP. Jadi kalau kita mau memasukkan jenis-jenis conjunction, misalnya because, misalnya lagi although, misalnya lagi adalah but yang ada koma sebelumnya karena dia fanboys ya, atau misalnya when, whenever, dan teman-temannya itu yang dikategorikan sebagai conjunction, maka fix kalimatnya nanti harus memiliki lebih dari satu subjek predikat. Alias setelahnya harus ada subjek, kemudian predikat, teman-teman. Ya, contoh nih, karena saya lapar, saya ingin membeli makan misalnya teman-teman. Nah ini kalau di Inggris kan because I feel hungry atau kalau boleh pakai am juga I'm hungry, koma I need to buy some food atau I need to get some food gitu juga boleh teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman analisa, di dalam kalimat ini ada dua subjek, dua predikat. Subjek pertama I, predikatnya am. Subjek kedua I, predikatnya adalah need. Nah, karena ada dua subjek, dua predikat, makanya di depan sendiri ada kata because itu conjunction. Ya. Nah, sedangkan untuk preposisi, teman-teman, preposisi itu kemarin kita singgung sedikit di latihan ya. Jadi fungsinya preposisi itu sepele, maksudnya apa teman-teman tidak terlalu penting di dalam kalimat ya. Jadi preposition itu fungsinya adalah merubah objeknya. Jadi setelahnya preposisi ini harus ada objek, teman-teman. Objek itu sama dengan subjek. Bisa dibuat dari kata benda atau kata ganti, gitu ya. Jadi bisa noun atau pronoun. Nah, nanti preposisi diikuti kata benda itu dia akan berubah menjadi kata keterangan. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apa sih fungsi dari preposisi itu? Preposisi itu merubah objeknya menjadi keterangan atau membentuk keterangan. Dan setelahnya preposisi jangan diikuti SP ya, tapi cukup diikuti objeknya saja. Contoh teman-teman, misalnya ada preposisi in, ini yang paling gampang dan mungkin lebih paling familiar di telinga teman-teman gitu ya. Jadi in itu adalah preposisi, artinya di dalam. Nah, setelahnya nanti harus diikuti kata benda atau kata ganti. Misalnya, di dalam rumah itu, jadi kita bilangnya in that house atau in the house. Nah, yang awalnya kata benda kan, house itu kan kata benda, teman-teman. Ya kan? Tapi kalau sebelumnya menjadi ada in-nya, itu nanti jadi keterangan. Lebih tepatnya di sini kasusnya adalah keterangan tempat. Gitu ya, dan teman-teman bisa bereksperimen dengan preposisi-preposisi yang lain. Misalnya beside, di samping rumah saya, beside my house. Misalnya seperti itu. Di depan, in front of. Jadi in front of my house, di depan rumah saya, itu juga jadi keterangan seperti itu. Nah, jadi contoh kalimatnya adalah di rumah itu saya mendapatkan makanan. Misalnya gitu, teman-teman. In the house, koma, I usually get some food atau nggak usah pakai usually ya. Jadi I get some food. Seperti ini misalnya. Ini kalau teman-teman cek subjek predikat di dalam kalimat ini tuh cuma satu. Subjeknya I, predikatnya adalah get. Nah, karena di situ ada preposisi in, preposisi itu nggak mempengaruhi jumlah subjek predikat ya, karena dia hanya keterangan, membentuk keterangan saja. Seperti itu, Miss. Oke, Apakah udah bisa dimengerti, Sir. Makasih. sama-sama? Jadi, cuman tantangannya teman-teman di sini vocab ya. Maksudnya vocab itu gini, teman-teman. Dalam semua bahasa, salah satunya bahasa Inggris itu kan kosakata banyak sekali, teman-teman.
Nah, di situ nanti teman-teman kalau menemukan kata yang nggak tahu kelas katanya ini noun atau pronoun atau verb atau conjunction atau preposition, berarti itu kasusnya adalah mengenai vocab. Teman-teman harus cek di kamus gitu ya. Kalau mau tahu artinya bisa pakai Google Translate. Tapi kalau pakai kalau teman-teman pengen tahu kelas katanya, teman-teman disarankan pakai kamus yang monolingual. Jadi bahasa Inggris. Bisa pakai Longman, bisa pakai Oxford dan teman-temannya. Itu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Nanti preposisi kita bahas di hari ke-7, teman-teman ya. Jadi, untuk saat ini teman-teman fokus aja dulu dengan conjunction bagi teman-teman yang mungkin baru mendengar apa sih preposisi itu. Seperti itu. Jadi, fokus dulu yang bagian conjunctionnya. Preposisi nanti aja. Seperti itu. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal ya, teman-teman. Seperti biasa, untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawabannya ke saya dan supaya nanti teman-teman yang lain tidak terdistraksi dengan jawaban teman-teman yang lain juga gitu ya. Jadi kayak eh, saya menjawab Charlie tapi kok yang lain kayaknya jawab A semua. Jadi takutnya nanti teman-teman jadi ragu. Nah, supaya bisa saya juga mengetahui kira-kira teman-teman bingungnya di mana ya. Dan untuk suaranya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi. Silakan dicoba dulu, buka kamus gak apa-apa ya. Teman-teman jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban delta, ada juga alpha, ada juga bravo, ada juga Charlie. Ya, mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, kita cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu appears, artinya nampak. Kemudian subjeknya adalah nebula ya, teman-teman. Kemudian nah sebelumnya subjek itu kan ada although itu conjunction. Ya, teman-teman, otomatis kalimat ini membutuhkan satu subjek predikat lagi. Mari kita cari, teman-teman. Ada nggak subjek predikat lagi di kalimat ini selain yang sudah kita temukan? Nah, kalau kita cek ke belakang, di situ ada predikat, yaitu contains. Nah, tapi belum ada subjeknya. Berarti tugas teman-teman di sini hanya mencarikan subjeknya saja. Ya, cari A, B, C, D yang subjeknya saja. Kalau yang alpha, so that, itu kelas katanya adalah conjunction, teman-teman. Ya, yang mana tidak bisa jadi subjek, nanti double conjunction. Penghubungnya ada dua, jadi alpha tidak bisa. Ya, kalau yang bravo di situ ada conjunction lagi. Nah, ini nggak bisa, kita butuhnya cuma subjek. Jadi jawabannya yang bravo nggak bisa maksud saya. Kalau yang Charlie juga sama ya teman-teman. Di situ ada subjek memang. Tapi ada conjunctionnya, kita nggak butuh conjunction lagi. Jadi kalau di dalam kalimat itu kita mau masukkan dua conjunction, subjek predikat harus ada tiga teman-teman. Gitu ya, dan kelipatannya. Misalkan ada tiga conjunction, subjek predikat harus ada empat. Seperti itu, jadi ngikutin. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, oke? Nanti kalau dibaca, although the nebula appears diffuse and faint, it contains vast regions of interstellar gas and dust. Jadi kalau diartikan kurang lebih, meskipun nebula nampak diffuse itu apa ya teman-teman? Diffuse itu tidak terang gitu. And faint sama, diffuse itu sama faint mirip ya, jadi redup seperti itu. Dia itu mencakup area yang luas dari atau mengandung gitu ya, mengandung eh, area yang luas yang terdiri dari gas dan debu interstellar seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Bravo, Bravo, ada juga Alpha, ada juga Charlie. Jadi Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Lengkap ya, teman-teman. Mari kita cek bareng. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat karena kalimat itu wajib memiliki predikat. Nah, di depan sendiri ada is itu ya, teman-teman. Predikat subjeknya adalah it. Kemudian, nah di situ ada verb SCS yaitu causes, artinya menyebabkan. Subjeknya adalah sugar. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction atau penghubung untuk menghubungkan dua SP ini. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo ya. Kalau yang alpha tidak bisa karena di situ ada subjek predikat lagi sedangkan conjunction cuma satu. Oke, nanti kalau conjunction kalau subjek predikat ada tiga, otomatis kita akan membutuhkan dua conjunction, teman-teman. Sedangkan yang alpha cuma satu di soal tidak ada. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, nah ini bukan conjunction, ini bisa subjek, bisa objek. Jadi it itu bisa subjek, bisa objek ya. Jadi Charlie nggak bisa karena kita butuhnya conjunction. Kalau yang delta ada conjunction tapi ada subjek lagi, nggak bisa ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah nanti kalau dibaca, it is a misconception that sugar causes hyperactivity in children. Jadi kalau diartikan adalah sebuah miskonsepsi atau salah paham gitu ya, bahwa gula itu menyebabkan hiperaktif pada anak-anak. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Charlie, Alpha. Oke, Alpha, Bravo, atau Charlie. Nah, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Nah, di situ ada auxiliary verb ya, yaitu may result, teman-teman. Subjeknya adalah differentiates and contrasts. Ya. Nah, ada predikat lagi yaitu is varied. Belum ada subjeknya, belum juga ada conjunction yang nantinya menghubungkan dua SP. Jadi teman-teman harus carikan conjunction subjek. Nah, berarti kelihatan ya, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Oke, yang alfa itu tidak bisa karena preposisi diikuti kata benda itu jadi keterangan. Sedangkan di situ ada dua predikat, kita butuh conjunction. Jadi alfa tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ hanya ada subjek saja miliknya is varied ini ya, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta cuman ada conjunction, setelahnya nggak ada subjeknya, nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca in photography, differentiates and contrasts may result if the exposure time is varied by partially covering the camera lens. Jadi kalau diartikan dalam ilmu fotografi, bayangan-bayangan dan juga kontras-kontras yang berbeda itu bisa apa ya teman-teman? Bisa dihasilkan jika waktu pendekatannya, exposure itu waktu pengambilan gambar itu divariasikan di apa ya di otak-atik kasarannya gitu teman-teman. Di otak-atik dengan cara atau diedit gitu ya atau dimodifikasi, di custom dengan cara menutupi sebagian lensa kameranya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, lengkap ya. Kita cek bareng. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada is used. Subjeknya adalah GPS Technology. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelumnya subjek GPS Technology, di situ ada kata us. Ini conjunction, teman-teman. Oke, karena setelahnya ada subjek predikat. Itu artinya eh, just us ini sebenarnya satu kata ya. Maksudnya kita anggap satu kata karena memiliki satu makna. Just us itu kalau diartikan gimana ya teman-teman enaknya? Eh kalau gitu ya. Jadi kayak kalau seperti itu. Kemudian nggak ada predikat lagi, padahal ada conjunction ya. Nah, tapi di setelah koma itu ada subjek, teman-teman, yaitu Sonata Technology. Berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Ya, carikan A, B, C, D yang predikat saja. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang alfa. Gitu ya. Kalau yang Bravo ada conjunction lagi. Nanti conjunctionnya ada dua, teman-teman. Yang mana subjek predikatnya nanti harus ada tiga. Sedangkan di soal predikat aja cuma satu di situ ya, teman-teman. Jadi Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Materi kita kemarin, teman-teman, hari pertama. Kalau yang delta, hati-hati dengan kata use ini. Use ini bukan kata kerja, teman-teman. Ini adalah kata benda ya, artinya kegunaan atau penggunaan. Kenapa kita bisa tahu kalau itu kata benda? Karena sebelumnya ada the-nya. Nah, jadi kalau teman-teman berkreasi dengan kata the, 99% itu pasti setelahnya kata benda. Seperti itu. Jadi the man, the book, the girl alias setelahnya itu harus ada benda. Karena the ini termasuk ke dalam kata sifat yang harus ada kata bendanya, teman-teman. Nah, untuk kata sifat nanti materi kita hari ke-6 ya. Yang penting kalau ada the, setelahnya harus ada kata benda. Ini kata benda, teman-teman. Sedangkan kata benda itu tidak bisa jadi predikat, kita tadi butuhnya predikat. Nah, jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, just as GPS technology is used for navigation on land, sonar technology is used for underwater mapping and navigation. Jadi kalau diartikan, kalau GPS teknologi itu digunakan untuk navigasi di darat, teknologi sonar itu digunakan untuk pemetaan bawah laut dan juga navigasi bawah laut atau bawah air maksud saya, maaf. Seperti itu, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, ada juga Bravo, ada juga Alpha, ada juga Delta. Oke, lengkap berarti ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bareng, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari predikatnya dulu. Di situ ada was, ya. Subjeknya the earth. Sebelumnya ada conjunction that. Nah, otomatis di sini kita membutuhkan predikat dan juga subjek sebelumnya karena kan belum ada subjek juga di situ, teman-teman. Ya, jadi cari A, B, C, D yang subjek, kemudian predikat. Kalau dilihat yang alpha, di situ ada which became. Nah, di situ ada conjunction lagi. Conjunctionnya nanti jadi dua, teman-teman. Nah, jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo cuman ada predikat, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada subjek predikat tapi ada conjunction, teman-teman. Padahal di soal sudah ada conjunction, nanti conjunctionnya double. Ya, kalau ada dua conjunction sebenarnya itu nggak apa-apa di dalam kalimat. Tapi pastikan subjek predikatnya harus ada tiga. Sedangkan yang Delta dimasukkan ke titik-titik, conjunction cuma dua, subjek predikat cuma dua. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, in the 15th century, it became clear that the earth was not the center of the universe. Jadi kalau diartikan, pada abad ke-15, um,
menjadi jelas atau gimana ya? Karena it di sini tidak kembali kemana-mana, tidak ke siapa-siapa teman-teman. Jadi jelaslah kalau diartikan gitu ya. Jelaslah bahwa bumi itu bukanlah pusat dari alam semesta. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Delta, Alpha. Oke, Alpha, Bravo, atau Delta. Yang pasti tidak ada yang menjawab Charlie ya. Kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are used, itu ya, auxiliary verb teman-teman. Subjeknya adalah the bongo drums. Nah, di situ ada predikat lagi berupa auxiliary verb lagi teman-teman, yaitu have been used. Oke. Nah, yang belum ada di sini adalah subjeknya dan juga conjunction. Nah, masalahnya di pilihan A, B, C, D itu nggak ada conjunction subject, teman-teman. Berarti kita pakai pilihan kedua ya, yaitu yang menghubungkan predikat dengan predikat satu lagi. Gitu ya. Yang mana itu adalah tugasnya fanboys. Jadi tugas teman-teman di sini adalah mencarikan di pilihan A, B, C, D fanboys. Nah, di pilihan A, B, C, D itu fanboys cuma satu, teman-teman, yaitu yang delta. Gitu ya. Nah, kalau fanboys nggak ada komanya, berarti dia hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Jadi, but ini hanya menghubungkan dua predikat saja. Subjeknya sama-sama bongo drums, teman-teman. Alias subjeknya itu satu. Nah, kalau yang alpha nevertheless itu adalah keterangan, ya. Dia tidak bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Itu tugasnya fanboys, teman-teman. Kalau yang bravo, however, itu bisa jadi conjunction ya, tapi kita tidak butuh conjunction yang selain fanboys karena nggak ada subjeknya. Kalau kita mau masukkan conjunction selain fanboys ya harus ada subjeknya, tapi kan di situ nggak ada, jadi bravo nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie juga sama, itu kan conjunction selain fanboys. Setelahnya harus ada subjeknya, seperti itu. Jadi nggak bisa ya. Jadi di sini hanya bisa diisi pakai fanboys teman-teman. Nanti kalau dibaca, the bongo drums are widely used in Latin and African music, but have never been used in traditional Western classical composition. Jadi kalau diartikan, drum bongo itu secara luas digunakan di musik Latin dan musik Afrika. Namun tidak pernah digunakan dalam komposisi-komposisi klasik Western yang tradisional seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Delta, Alpha, Bravo. Oke, lengkap ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Nah, di situ ada is influenced. Subjeknya adalah it. Nah, di sini ada tanda baca yang kalau teman-teman menemukan ini, teman-teman anggap itu sebagai conjunction, ya, yaitu semicolon. Nah, titik koma itu dianggap sebagai conjunction ya, teman-teman. Jadi titik koma ini adalah conjunction. Tadi saya lupa menyampaikan, mohon maaf teman-teman. Tapi untung di soal ada. Jadi teman-teman tidak tertinggal tentang informasi ini. Nah, berarti di sebelumnya tadi itu harusnya juga harus ada predikat ya. Dan di situ sudah ada subjek yaitu human behavior. Jadi teman-teman di sini hanya diminta mencarikan predikat saja. Nah, di pilihan A, B, C, D yang predikat saja adalah betul, yaitu yang delta ya, involves, teman-teman.
Kalau yang alpha nggak bisa karena it's involvement. Kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran men itu kata benda, teman-teman. Nah, kata benda nggak bisa jadi predikat seperti itu. Jadi alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo memang ada predikat, tapi ada subjek lagi nanti pemborosan subjek. Kan di soal sudah ada subjek di situ. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal di soal sudah ada conjunction, teman-teman di titik-titik itu ya. Jadi yang Charlie tidak bisa karena ada conjunctionnya. Jadi jawabannya yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, human behavior involves a lot more than basic instincts. It is influenced by culture, upbringing, and social interactions. Jadi kalau diartikan kurang lebih, perilaku manusia itu melibatkan lebih dari sekedar insting-insting dasar. Nah, maksudnya dia ini perilaku manusia itu dipengaruhi oleh budaya, pola asuh, dan juga interaksi sosial. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. Nomor terakhir, nomor 10, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, ada juga Alpha, ada juga Bravo, sorry. Oh, bukan Bravo, tapi Delta. Oh, tenang, maaf, maksud saya ada jawaban Bravo juga. Jadi Bravo, Delta. Nggak tahu, Mister. Oke, nggak apa-apa. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada kata varies. Itu verb SES dari kata vary. Ya, teman-teman artinya bervariasi atau bermacam-macam, berbeda-beda. Subjeknya adalah the lead acid battery atau baterai aki mungkin itu ya. Kalau kita biasanya nyebutnya sederhananya baterai aki. Kemudian ada predikat lagi di situ teman-teman yaitu is. Otomatis di sini kita membutuhkan subjeknya dan juga nanti kita juga butuh conjunction yang menghubungkan dua SP-nya nanti. Jadi cari conjunction subjek. Nah di pilihan ganda kan nggak ada conjunction subjek. Otomatis teman-teman di sini diminta untuk mengisi dengan fanboys untuk menghubungkan dua predikat yang sama yaitu varies dan juga is untuk subjek yang sama yaitu the lead acid battery. Ya, nah di pilihan ganda itu fanboys cuma satu, teman-teman. Ya, yaitu yang Charlie. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke. Kalau yang alpha, when itu kan conjunction selain fanboys. Conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua SP. Nah, sedangkan setelahnya titik-titik kan nggak ada subjeknya, teman-teman. Jadi nggak bisa kehilangan subjek nanti kalimatnya. Kalau yang Bravo sama itu juga conjunction selain fanboys ya 5W1H teman-teman. Kalau yang Delta by itu kelas katanya adalah preposisi. Jadi kalau teman-teman cek di kamus kata by itu adalah preposisi. Kita tidak bisa masukkan preposisi setelahnya diikuti oleh predikat nggak bisa teman-teman. Ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca the lead acid battery in automotive applications varies in its components but is generally a combination of lead and sulfuric acid. Jadi kalau diartikan baterai aki di penggunaan otomotif itu bervariasi dalam komponennya, dalam hal komponennya. Namun secara umum merupakan atau adalah sebuah kombinasi dari lead itu timbal dan juga asam sulfur atau asam belerang seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari penggunaan kelas kata yang namanya conjunction, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah di dalam kalimat conjunction itu tidak wajib ada. Nah, tapi dia akan menjadi wajib ada ketika subjek predikatnya nanti lebih dari satu atau kita biasa nyebutnya kalimat majemuk. Seperti itu. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis atau boleh teman-teman unmute juga nggak apa-apa. Yang penting jangan meninggalkan lapangan upacara dulu sambil saya absen dulu teman-teman.
Oke, terima kasih sudah selesai terabsen semuanya. Dan ada pertanyaan sepertinya. Udah selesai kah, Mister? Sudah. Jadi materinya sudah diberikan semua, Mister Arif. Gimana? Mungkin ada pertanyaan, Mister? Nanti misalnya teman-teman merasa kayak kurang, Sir, saya masih pengen soal-soal lagi. Seperti biasa, tadi nanti saya kirimkan soal-soal penunjang ya. Jadi supaya teman-teman selain dari soal-soal yang kita bahas di kelas, ada soal-soal tambahan yang teman-teman bisa kerjakan di waktu luang teman-teman. Dan itu sudah saya buatkan, sebenarnya bukan sudah saya buatkan ya, tapi itu sebenarnya soal-soal periode-periode sebelumnya gitu teman-teman. Jadi ada pembahasannya juga supaya teman-teman tidak hanya mendapatkan kunci misalnya alfa, Charlie gitu enggak, tapi teman-teman juga dapat pembahasannya juga. Kenapa kok jawabannya alfa, kenapa jawabannya Bravo, seperti itu. Thank you, sir. Sama-sama, Mr. Upi. Kata-kata fanboy selain but apa saja, Mister? Jadi fanboys itu adalah singkatan ya. Jadi fanboys. Bentar, saya tulis dulu. Fanboys. Nah, F-nya itu adalah for, teman-teman. Oke. Artinya karena, A-nya itu adalah and, artinya dan, N-nya itu adalah nor, artinya juga tidak gitu ya. B-nya itu adalah but, artinya tetapi atau namun, O-nya itu or, artinya atau, Y-nya itu yet, artinya tetapi atau namun, S-nya itu adalah so, artinya sehingga. Seperti itu, Miss. Kemudian cara mudah mengetahui kata kerja itu gimana ya, Mister? Kayaknya kesusahan nyari dah. Apakah ada cara untuk mencari kata kerja? Nah, jadi memang kalau misalnya teman-teman kesulitan dengan menentukan kelas kata. Jadi sebenarnya itu kelas kata itu bisa kita logika, teman-teman. Maksudnya di logika itu gini, misalnya kita bilang berenang. Jadi sesuatu yang teman-teman bisa kerjakan itu adalah kata kerja. Misalnya berenang, misalnya berkedip, misalnya bernafas, misalnya bergerak, itu semuanya adalah kata kerja. Nah, kalau teman-teman menemukan ada dalam bahasa Inggris kata yang kalau diartikan itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan. Nah, itu adalah kata kerja. Seperti itu. Gitu ya. Atau cara yang paling pastinya itu teman-teman harus konsultasi ke kamus atau buka kamus. Oke, jadi ketika teman-teman misalnya katakanlah tadi menemukan kata occur, tapi teman-teman harus cari verb satunya ya atau kata dasarnya karena seperti yang kita bahas di hari pertama kemarin eh, dalam kalimat kata kerja itu bentuknya bisa berubah-ubah teman-teman. Bisa verb 1, bisa verb SIS, bisa verb 2 dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui kelas katanya, teman-teman harus hilangkan tambahan-tambahannya. Ya, misalnya ada kata cries. Nah, teman-teman cari yang cry-nya saja. Ya, misalnya cry. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, cry itu kelas katanya adalah kata kerja. Nah, kalau teman-teman di kamus menemukan ada angkanya seperti ini, berarti dia memiliki lebih dari satu kelas kata, teman-teman. Nah, kalau teman-teman geser ke bawah, cari yang angka 2. Mana teman-teman? Nah, ini ya. Jadi cry yang angka 2 itu dia adalah kata benda. Jadi cry itu bisa kata kerja, bisa kata benda. Nah, terus gimana, Sir? Kalau misalkan kita menemukan kata yang punya kata kerja sama kata benda, berarti teman-teman lihat posisinya di dalam kalimat. Seperti itu. Kalau tempatnya di dalam predikat, ya berarti itu kata kerja. Kalau tempatnya di subjek, berarti yaitu kata benda. Seperti itu. Gitu ya, Sir? Dan itu memang harus teman-teman sering-sering buka kamus karena kalau vocab itu ya memang satu-satunya cara kita buka kamus. Saya pun dulu juga gitu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah sering-sering latihan sambil memperkaya vocab, itu nanti ketika real test itu akan sangat mudah. Seperti itu. Jadi memang tantangan teman-teman mungkin yang mungkin baru mulai mempelajari TOEFL atau mungkin bahkan mempelajari bahasa Inggris adalah mengetahui kelas kata. Tapi gampang kok sebenarnya itu bisa kita analogi, maksudnya kita cocokologi teman-teman. Misalnya tidur atau tertidur atau tiduran itu kata kerja. Misalnya bangun itu juga kata kerja gitu ya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang bisa kita lihat, kita raba, kita terawang, kita putar, kita jilat, kita celupin, misalnya Oreo, nah atau makanan itu adalah kata benda. Misalnya meja itu juga kata benda.
Misalnya teman, teman kan bisa kita pegang gitu ya, maksudnya kita bisa lihat juga. Nah, itu adalah kata benda juga seperti itu. Walaupun ada juga kata benda yang tidak berwujud atau nggak ada wujudnya. Contohnya udara itu kan nggak ada wujudnya, teman-teman. Contohnya lagi yang berupa konsep, misalnya adalah ilmu pengetahuan, itu kan nggak ada wujudnya. Misalnya adalah agama, itu kan secara fisik nggak ada. Seperti itu. Tapi secara umum kata benda itu yang bisa kita lihat. Pokoknya semua yang diciptakan itu adalah kata benda, teman-teman. Seperti itu. Jadi memang perlu dibiasakan ya, Mister, untuk kalau tantangan teman-teman adalah di vocab. Seperti itu. Selain semicolon, apakah ada tanda baca lain yang bisa digunakan sebagai conjunction ya, Mister? Lalu bagaimana cara menggunakan semicolon sebagai conjunction? Semicolon itu menggantikan fanboys, teman-teman. Lebih tepatnya but, biasanya but ya, walaupun bisa juga and itu juga bisa. Tapi secara umum biasanya dia menggantikan kata but. Seperti itu, walaupun and juga bisa. Jadi tempatnya sama kayak fanboys. Tapi jangan pakai fanboys kalau sudah ada pakai titik koma, nanti jadi pemborosan. Gitu ya. Saya kurang paham saat penjelasan di soal tadi, Mister. Jadi intinya gini, kalau teman-teman menemukan ada tanda titik koma atau semicolon, itu anggap sebagai conjunction, teman-teman. Ya, jadi harus ada dua subjek, dua predikat kalau menemukan tanda baca tersebut. Gitu ya. Nah, apakah ada punctuation atau tanda baca lain selain titik koma? Jawabannya tidak ada, teman-teman. Jadi eh, hanya titik koma saja yang teman-teman anggap sebagai conjunction kalau nemu di soal structure TOEFL. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Mister, boleh tolong dijelaskan kembali mengenai pertanyaan yang ada tanda titik koma yang dianggap sebagai conjunction tadi. Oke, sebentar. Maaf teman-teman. Saya sepertinya salah share. Sebentar, saya share yang ini ya. Nah, kita kembali ke soal nomor 9. Oke. Nah, caranya sebenarnya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, itu kan di setelahnya it itu kan ada auxiliary verb berupa is influence, teman-teman. Subjeknya adalah it. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau teman-teman menemukan ada tanda titik koma di soal, fix anggap itu sebagai conjunction, teman-teman. Oke. Nah, kalau di dalam kalimat itu ada conjunction, berarti kan kita membutuhkan subjek predikat satu lagi. Sedangkan di setelahnya itu nggak ada, teman-teman. Berarti di sini tadi itu harusnya kita masukkan predikat, atau di titik-titik itu harusnya ada predikat. Oke. Nah, apakah sudah ada subjek? Sudah ada, yaitu human behavior. Itu kan kata benda, perilaku manusia, seperti itu. Nah, berarti teman-teman hanya cukup carikan predikatnya saja. Di pilihan A, B, C, D, yang predikat saja itu adalah yang delta. Alfa salah karena tidak ada kata kerja di situ. Ya, sedangkan kita butuhnya predikat. Yang bravo memang ada predikat, tapi ketambahan subjek lagi, nanti subjeknya tabrakan, teman-teman. Ada kata benda, ada kata ganti. Jadi salah satu saja. Jadi pemborosan subjek. Kalau yang Charlie ada predikat berupa auxiliary verb. Cuman di situ ada conjunction, nanti conjunctionnya dua. Di dalam kalimat, conjunction dua itu sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau ada dua conjunction berarti kita membutuhkan 3 SP atau 3 subjek, 3 predikat. Sedangkan kalau kita masukkan Charlie ke dalam titik-titik, subjek predikat cuma dua. Ada dua conjunction, tidak bisa. Seperti itu, Miss. Kemudian Mister di TOEFL itu fokus ke cari subjek dan predikat aja ya, atau nanti mungkin keluar soal grammar. Nah, ini juga, jadi gini teman-teman, grammar itu adalah tata bahasa baku. Dan itu bukan hanya bahasa Inggris saja ya, bahasa Indonesia pun juga punya. Cuman nggak tahu kenapa menurut saya bahasa Indonesia itu lebih sulit dari bahasa Inggris. Atau mungkin setidaknya karena mungkin di sekolah dulu karena saya nggak paham gitu ya teman-teman. Karena kayak apa ya, terlalu luas gitu, nggak ada hukum fixnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris A ya A, B ya B, grammarnya teman-teman. Gitu ya, makanya tadi saya sampaikan kalau di subjek itu dibuatnya dari kata benda sama kata ganti. Itu grammar, teman-teman. Itu udah baku dan urutannya subjek dulu baru predikat. Itu namanya grammar. Seperti itu. Mungkin kalau pertanyaan teman-teman adalah tenses karena banyak yang
bingung antara bedanya grammar sama tenses. Jadi grammar itu tata bahasa, di semua bahasa ada. Tapi kalau tenses itu hanya ada di bahasa Inggris setahu saya ya teman-teman. Karena bahasa Indonesia kita nggak punya. Jadi tenses itu apa? Tenses itu adalah perubahan predikat atau kata kerja di kalimat berdasarkan konteks kejadiannya itu kapan, berdasarkan waktu kejadian. Seperti itu. Jadi ada present, ada past, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau tenses yang perlu teman-teman kuasai hanya perbedaannya present sama past saja. Untuk yang misalnya continuous, perfect, perfect continuous, dan lain-lain itu nggak perlu dipelajari. Kalau saran saya ya teman-teman, karena nggak pernah ada soal yang sampai ke situ. Kalau di TOEFL yang resmi ITS ya, yang buatan dari Amerika sana. Kalau yang buatan dari Indonesia, misalnya si MAUI, misalnya UNER itu apa namanya? Eh, saya lupa namanya teman-teman. UNER itu namanya saya lupa. Nanti coba saya cek lagi teman-teman. Karena dulu saya juga pernah sekali, bukan sekali sih, beberapa kali gitu tes yang dari UNER. Nah itu beda teman-teman. Itu biasanya ada soal mengenai tenses seperti itu. Kemudian mohon maaf Mister, kalau fanbase itu kan tidak hanya but. Oh tadi ya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian siap Mister, dimengerti. Terima kasih. Sama-sama. Mister, jika dalam kalimat subjek predikat ada tiga, apakah wajib ada dua conjunction? Betul. Atau satu saja? Tergantung sebenarnya. ILPT, ya betul. Namanya ILPT. Terima kasih, Miss. Atau Mister. Jadi gini, kalau misalnya di kalimat teman-teman menemukan dua subjek, dua predikat, maka teman-teman harus apa namanya? Pastikan conjunctionnya itu ada dua. Kalau tiga subjek, tiga predikat ya. Nah, tapi kalau conjunctionnya itu fanboys, itu teman-teman boleh ganti dengan koma. Ya, contohnya yang di soal, sorry, di contoh yang saya berikan mengenai fanboys tadi. Contohnya ini, teman-teman. Nah, jadi di situ ada tiga subjek, tiga predikat, ya kan? Dihubungkan dengan hanya satu fanboys. Nah, tapi yang sebelum-sebelumnya itu pakainya koma nanti. Seperti itu. Jadi I love apples. Misalkan di sini ada subjek predikat pun nggak apa-apa. Nanti pakai koma aja. Karena dihubungkan hanya dengan satu fanboys. Seperti itu. Tapi kalau yang selain fanboys itu wajib ada dua. Kalau ada tiga subjek, tiga predikat. Seperti itu, Mister. Kemudian izin bertanya, Sir. Kalau nilai TOEFL ITP yang rendah di bagian structure, berarti kita pelajari lebih khusus yang mana ya, Sir? Jadi gini, teman-teman. Sebenarnya ada tips ketika teman-teman mengejar skor. Jadi gini, kalau teman-teman hanya punya waktu yang sedikit untuk mempersiapkan, teman-teman jangan hajar di yang teman-teman kurang. Itu malah kebalik. Jadi teman-teman hajar justru yang menurut teman-teman itu paling gampang belajarnya. Gitu ya. Misalnya teman-teman lemah di struktur dan teman-teman hanya punya waktu singkat, tidak disarankan untuk menghajar, maksudnya belajar keras di strukturnya. Menurut saya itu akan buang-buang waktu, ya. Nah, saran saya kalau teman-teman hanya punya waktu singkat, kejar yang bagi teman-teman paling gampang. Seperti itu. Contohnya kalau saya dulu memang paling enak di structure karena udah fix gitu teman-teman. Sedangkan di listening sama reading itu vocab itu kan banyak sekali apalagi di akademik waktu saya pertama tes itu. Jadi saya kesulitan. Akhirnya waktu tes mendekat saya langsung hajar di maksudnya belajar keras di bagian structure teman-teman supaya itu nanti bisa mengangkat nilai-nilai yang kurang. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya waktu yang lumayan lama, maksudnya lumayan banyak ya, planningnya belajar teman-teman, nah itu bisa menguasai ketiganya. Jadi bisa mendalami ketiganya. Listening lebih diperkuat lagi walaupun sudah bagus misalnya. Structure, nah itu untuk menutup. Jadi harus dikejar dengan keras gitu ya, kerja keras gitu teman-teman. Walaupun sebenarnya structure itu lumayan gampang. Kalau teman-teman sudah punya basic di listening sama reading itu kan vocab, structure pasti juga akan terbawa enak teman-teman. Karena structure itu kuncinya juga vocab juga di situ. Gitu ya. Kemudian untuk babnya ya maksudnya apakah tenses? Jadi tenses itu bagian dari grammar, Miss Dian. Jadi grammar itu banyak sekali. Salah satu di dalamnya adalah tenses. Contohnya gini, mungkin teman-teman ada yang pernah belajar di kampung Inggris Pare. Nah, ngambil program grammar. Grammar itu kalau misalnya full di kampung Inggris Pare yang paling lama yaitu ada 6 bulan, teman-teman.
Nah, itu terbagi. Ada grammar level 1. Itu levelnya adalah kata, membahas tentang kata-kata gitu. Ya, misalnya kata benda itu ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Ada kalau misalnya bisa dihitung itu nanti jamaknya ada yang tinggal nambahin S atau IS, ada juga yang berubah, ada juga yang tetap, dan seterusnya. Jadi kayak perkenalan kata. Nanti bulan ke satu pun nanti kita juga akan belajar membuat kalimat. Jadi sekaligus kita membahas tenses di bulan pertama, teman-teman. Nah, bulan kedua kita belajar tentang frase. Nah, itu namanya grammar, ya. Jadi grammar itu kayak kita membuat kalimat yang benar. Jadi tata bahasa yang baku seperti itu. Nah, untuk babnya apa aja yang perlu kita pelajari? Tenang aja, sudah saya prepare di sini. Gitu ya. Ini yang TOEFL ITP resmi, teman-teman. Jadi TOEFL ITP resmi ini yang kita pelajari ini. Oke, dari bab 1 nanti sampai bab ke-10 kalau structure. Nah, kalau di listening sama reading nanti kita akan hajar di setelah structure seperti itu. Itu ya, Miss. Jadi saran saya step by step. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat ya. Kalimat kan harus ada apa aja supaya bisa disebut kalimat seperti itu. Dan hari ini kita belajar kelas kata baru yang opsional. Maksudnya itu boleh ada, boleh tidak di dalam kalimat, tergantung butuh atau tidaknya. Gitu ya, Miss. Jadi kalau tenses saran saya jangan dipelajari karena itu nggak keluar di soal TOEFL ITP resmi yang dari ITS, teman-teman. Seperti itu. Itu ya, teman-teman hanya perlu membedakan present sama past saja kalau di TOEFL ITP resmi. Kemudian maaf Mister, mau tanya untuk materi conjunction ini adakah di modul? Ada teman-teman ya. Jadi conjunction itu di modul juga ada. Cuman skill berapanya nanti coba saya cek dulu. Saya lupa juga karena saya sudah lama sekali tidak menggunakan buku tersebut. Ya, dan kemarin sudah saya jelaskan alasan kenapa saya tidak lagi menggunakan buku itu, teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Tapi kalau subjek predikatnya beda gimana, Sir? Boleh hanya satu conjunction kah? Nggak apa-apa, teman-teman. Nggak apa-apa. Misalnya gini, saya ingin membeli makanan untuk Rian karena dia merasa lapar. Dan misalnya karena dia tidak bisa membeli sendiri, misalnya karena mungkin dia sakit atau sebagainya. Jadi kalimat itu memiliki dua subjek, dua predikat yang berbeda. Subjek predikat pertama adalah saya ingin, subjek predikat. Nah, subjek predikat kedua, Rian tidak bisa pergi, kata dia. Jadi dihubungkan dengan kata karena tadi. Seperti itu. Jadi tidak masalah subjek predikatnya beda nggak apa-apa, sama pun juga nggak apa-apa. Yang pasti pesan atau informasinya itu nyambung atau kalau kita baca itu bisa kita pahami dengan mudah seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Sir, cara belajar listening itu gimana ya? Apa nanti juga akan kita pelajari? Jawabannya iya, setelah kita selesai structure. Ya, nanti kita akan hajar di listening. Tapi gini, satu listening itu teman-teman harus memperkuat namanya rekognisi. Rekognisi itu teman-teman mendengarkan itu bisa mengenali yang diomongin itu apa. Nah, caranya teman-teman harus sering-sering latihan. Percuma misalnya teman-teman banyak sekali vocab secara tertulis ya, kemudian belajar bab-bab listening itu banyak sekali, tapi teman-teman nggak bisa menangkap yang diucapkan. Nah, jadi listening itu memang harus memperkuat atau mempertajam indera yang namanya rekognisi. Jadi teman-teman bisa mengenali yang diucapkan orang ini apa sih kata per kata di dalam kalimat itu. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nanti kita akan hajar latihan di bab 11 dan bab 12. Kemudian kalau tiga subjek, tiga predikat yang berbeda, boleh satu conjunction juga, Sir. Boleh juga. Misalnya nih, ayah saya suka apel, ibu saya suka jeruk, dan adik saya suka mangga. Predikatnya misalnya juga beda juga nggak apa-apa. Misalnya yang depan pakai love, yang kedua pakai like, yang ketiga pakai enjoy, misalnya. Itu nggak masalah. Seperti itu, Mas. Pokoknya kalau teman-teman baca atau informasinya itu tidak apa ya, tidak ambigu atau dibaca pun enak, informasinya lengkap, nggak ada masalah dengan kalimatnya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman.
Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, japri aja ya, nanti saya bantu lewat japri teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next time guys.